Anak, selanjutnya kita akan mempelajari limit fungsi berikutnya. Biasanya menggunakan adalah persamaan kuadrat atau persamaan yang bersifat adalah kembar atau persamaan yang bernilai 4 suku atau 3 suku aljabar. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi adalah fungsi umum. Nah, sekarang misalkan contoh berbentuknya adalah persamaan kuadrat. Misalnya, kita lihat contohnya. Limit tuh, misalkan x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, x misalnya mendekati 2. Nah, ini cara mempelajari limit semodel ini atau semacam ini adalah yang pertama itu hasil limit ketika x ini mendekati 2 ini dimasukkan kepada x persamaan ini. Jika hasilnya 0, maka itu tidak boleh menjadi nilai limit. Misalnya kita masukkan saja x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, kita masukkan saja, misalkan x ini kita ganti dengan 2 ini. Maka 2 pangkat 2 min 4, bawahnya juga sama, x ini kita ganti dengan 2 min 2. Maka yang atas 4, karena 2 pangkat 2 4 min 4 ya, kemudian per 2 dikurang 2. Nah, ini kan 4 dikurang 4 adalah 0, per 2 dikurang 2 adalah 0. Nah, ini tidak bernilai limit. Nah, ini tidak bernilai limit. Artinya apa? Setiap perhitungan limit yang hasilnya 0 ketika x ini yang dimasukkan ke dalam fungsi fx, maka tidak bernilai limit. Artinya apa? Kita harus mencari cara lain supaya mendapatkan selain 0. Nah, caranya adalah kalian akan ingat pelajaran di waktu kelas 1 atau di kelas 2, yaitu dengan persamaan kuadrat yang bersifat kembar. Jadi kita urai dulu. X kuadrat min 4 per x min 2. Nah, x kuadrat min 4 ini adalah berapakah angka yang menyebabkan terjadinya bilangan kembar di antara faktor 4. Tentu itu adalah hanya di wilayah x min 2 dan x plus 2. Ini yang dimaksud kembar. 2, 2. Meskipun notasinya yang satu negatif, yang satu positif. Lalu yang bawah x min 2. Kita turunkan saja. Setelah itu, maka kita coret yang sama. X min 2 ini dengan yang bawah x min 2, artinya x min 2 dibagi x min 2 tentu habis. Maka tersisalah x plus 2. Setelah itu, maka x yang ini bisa diambil. Sehingga x mendekati 2 adalah 2. Ini maksudnya x dari atas 2 ditambah 2. Sehingga hasilnya 4. Sudah tidak bernilai 0 lagi, tetapi bernilai 4. Sedikit rumit, tetapi kalian harus mengingat cara persamaan kuadrat yang ada di kelas 1 atau kelas 2. Atau contoh lain, misalkan limit x kuadrat misalkan min 5x kemudian plus 6 terbagi terhadap misalkan x min 3. Nah, x mendekati 3 gitu. Persamaan limit model seperti ini dipastikan ketika x-nya dimasukkan ke dalam x ini pasti 0. Caranya gampang. Maka ini x yang di bawah ini x3 masukkan sini. Maka 3 dikurang 3 pasti 0. Maka seperti yang contoh yang pertama ini dipastikan akan menghasilkan 0. Artinya tidak bernilai limit. Untuk itu, maka kalian harus mengingat persamaan kuadrat. Caranya saya ingatkan bahwa carilah 2 faktor yang menyebabkan perkalian 6. Carilah 2 faktor angka bilangan yang akhirnya bernilai 6. Kedua faktor bilangan tadi jika dijumlahkan isinya min 5. Nah, ini sudah diterangkanlah sama Bu Dewi atau Bu Reni di kelas 1 atau di kelas 2. Singkat waktunya untuk memahami ini adalah x kuadrat tentu untuk perkalian 6 dan 6 itu adalah faktor 6 itu adalah 2 dan 3. Ya. 2 dan 3. Kita hitung dulu atau tulis dulu x min 3, maka seperti ini x dan x. Faktor berapa dari 6? Tentu hanya 2 dan 3.
Yang kedua, setelah kita mendapatkan adalah angka, karena 2 kali 3 pasti 6. Nah, supaya angka 2 dan 3 ini dijumlahkan harus isinya min. Nah, kita membutuhkan positif apa positif, negatif positif, positif positif, atau negatif negatif. Tentu setelah kita hitung, dua-duanya negatif. Nah, kenapa dua-duanya negatif? Ketika min 2 tambah min 3, min 5. Ketika min kali min plus, sudah memenuhi prasyarat dari x kuadrat min 5x plus 6. Yang bawah tentu kita tinggal turun saja, x min 3. Nah, seperti tadi, x min 3 yang atas dibagi x min 3 yang bawah, sehingga dicoret. Maka hasilnya adalah x min 2 ini yang tersisa, dengan turunkan. Nah, gitu ya. Selesai. Maka tadi x yang di atas ini ganti dengan angka 3. Ini maksudnya dikurang 2. Maka hasilnya adalah 1. Demikian.